Jemaat yang terkasih, saya mengundang kita semua untuk menyiapkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Demikianlah sabda Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah setiap mereka yang tidak hanya mendengarkan firman Allah, namun juga mengaplikasikannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Ibu Bapak dan jemaat yang terkasih, Shalom. Shalom. Suatu ungkapan syukur yang besar ketika kita masih diberi kesempatan untuk menyambut hari baru dengan sukacita dan dengan semangat yang baru. Kita yakini dan kita imani bahwa itu semua asalnya dari Tuhan. Dalam kesadaran bahwa selama kita diberi kesempatan hidup, kita tidak terlepas dari berbagai tantangan dan pergumulan. Maka jemaat yang terkasih, perenungan akan kebenaran firman Tuhan hari ini berada di bawah terang tema menanti dan berdoa. Sidang jemaat Tuhan yang berbahagia, apa yang biasanya kita lakukan ketika mengalami tantangan dan pergumulan? Khawatirkah? Menyerahkan Tuhan atas setiap kondisi dan pergumulan yang dialami? Atau kita mencari ketenangan di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan? Tentu setiap orang mengalami khawatir, takut, dan cemas. 3 kata negatif yang terkait erat dan sering digunakan untuk menunjuk pada realita diri manusia yang lemah. Ya, dalam krisis hidup sekarang ini, tentu kita mengalami banyak kekhawatiran, ketakutan, masalah, dan kecemasan. Entah itu dalam hal masalah kesehatan, entah itu dalam hal ancaman kematian, kehilangan pekerjaan, masalah keuangan dan ekonomi, dan sebagainya. Ya, rasa takut, khawatir, dan cemas sering berujung pada kehilangan damai dan sukacita. Ya, dari data sebuah survei yang dilakukan oleh Riset Kesehatan Dasar, sejumlah 7,3% atau 1 dari 13 orang mengalami atau menderita masalah kecemasan dan khawatir yang kronis. Jadi tidak heran jika saat kita membaca Alkitab banyak berbicara tentang kata jangan takut, khawatir, ataupun cemas. Hal ini menunjukkan perhatian Tuhan terhadap masalah yang dihadapi oleh manusia. Fakta menarik, sidang jemaat Tuhan yang berbahagia. Kurang lebih dalam Alkitab ada 365 kata atau ungkapan jangan takut. Jumlah yang sama dengan hari-hari di dalam 1 tahun. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat sadar akan kekhawatiran yang dialami manusia. Dan Ia mengingatkan serta memberikan dorongan serta motivasi bagi kita agar kita tidak perlu merasa takut. Maka mari kita belajar firman Tuhan. Bagaimana seharusnya umat beriman menyikapi setiap persoalan di dalam kehidupan. Sidang jemaat Tuhan yang berbahagia, kalau kita ingin mengetahui bagaimana kekristenan bertumbuh, bergumul, dan berjuang, maka salah satu jawabannya ada dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat mengetahui permulaan pergerakan Kristen di Yerusalem setelah Yesus terangkat ke surga. Dalam kitab Kisah Para Rasul juga, kita dapat mengerti bagaimana pengikut-pengikut Yesus dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyebarkan Injil di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan bahkan ke ujung bumi. Dan Tuhan Yesus sangat memahami, Dia sangat mengerti, Dia sangat mengetahui bagaimana pergumulan dan tantangan
yang dihadapi oleh para pengikutnya. Bagaimana suasana batin, kehidupan para murid ketika mereka ditinggalkan oleh sang guru dalam peristiwa kenaikan kembali ke surga. Dan tentu hati para murid pedih. Tentu hati para murid gelisah dan khawatir. Lalu dengan apa Tuhan Yesus menguatkan dan meneguhkan hati para murid-muridnya? Yaitu dengan janji bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Sidang jemaat Tuhan yang berbahagia, kenaikan Tuhan Yesus merupakan bagian dari rangkaian peringatan Paskah. Ya, pada tradisi bangsa Yahudi, Hari Raya Paskah dilaksanakan berdasarkan peraturan tentang penyembelihan anak domba, atau nama lainnya adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Nah, 50 hari kemudian barulah mereka merayakan Hari Raya Pentakosta. Namun pemaknaan bagi orang Yahudi, Pentakosta atau Shavuot adalah sebuah hari raya pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen dan sedangkan bagi kita sekarang Pentakosta, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, maka dihitung 40 hari dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian baru Pentakosta atau saat turunnya atau pencurahan Roh Kudus. Jemaat yang terkasih, dalam perikop yang telah kita baca bersama-sama, para murid dalam posisi menanti-nanti peristiwa pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh para murid? Pada ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa mereka kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun yang jaraknya hanya seperjalanan Sabat jauh. Lalu mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Nah, bagi orang Yahudi, hari Sabat itu adalah hari istirahat dari semua kegiatan. Ya, pada masa bangsa Israel masih di padang gurun, perjalanan yang dapat dilakukan oleh orang-orang Yahudi sudah ditetapkan oleh para rabi, yaitu jarak maksimum bagi seorang untuk berjalan di hari Sabat adalah sekitar 2000 hasta atau langkah. Jadi pada ayatnya yang ke-12 mengatakan bahwa seperjalanan Sabat jauhnya ini mau memberitahukan kepada kita bahwa para murid, jarak yang ditempuh oleh para murid dari Bukit Zaitun ke Yerusalem adalah sekitar 2000 langkah. Nah, pada ayatnya yang ke-12 juga, kata kembali dalam bahasa Yunani hupostrefo bukan hanya bermakna pulang kembali ke Yerusalem, tetapi kata ini mengandung arti bahwa rasul-rasul kembali dan berbalik dari sikap terpaku atau terpana menatap ke langit kepada sebuah kesadaran dan semangat yang baru. Ketika mereka kembali, mereka mengalami perubahan sikap dari terpana menjadi tersadar pada realita dunia yang harus mereka hadapi. Oleh sebab itu, kembalinya para rasul ke Yerusalem menjadi sebuah titik perubahan yang sangat penting. Ibu Bapa serta sidang jemaat Tuhan yang diberkati, ada beberapa hal penting yang dilakukan oleh para murid dan pengikut-pengikut Yesus dalam menanti peristiwa pencurahan Roh Kudus, yaitu mereka bertekun, sehati, dan berdoa bersama. Ya, orang yang bertekun artinya menggambarkan orang yang mengerjakan suatu pekerjaan atau kegiatan dengan sungguh-sungguh. Bayangkan seorang petani yang setiap pagi bangun lebih awal untuk menabur benih, merawat tanaman padi yang dia tanam, dan pada akhirnya saat musim panen tiba, dia memetik hasil yang melimpah sebagai buah dari ketekunannya. Hal ini mau memperlihatkan betapa pentingnya bertekun dalam menghadapi setiap tantangan hidup, di mana hasil yang memuaskan akan diperoleh sebagai buah dari ketekunan dan kerja keras yang dilakukan. Yang kedua adalah sehat. Ya, para rasul menyadari bahwa mereka berasal dari latar belakang yang saling berbeda, entah itu perbedaan karakter, entah itu perbedaan pekerjaan dan lain sebagainya. Namun Alkitab bersaksi bahwa para murid itu sehati. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mampu menanggalkan egonya masing-masing serta siap menerima pendapat orang lain. Jadi ketika para murid sepakat untuk sehati, maka mereka siap untuk mengorbankan kepentingannya sendiri untuk membangun kehidupan persekutuan mereka. Dan aspek terakhir yang penting dalam proses penantian rencana Allah adalah berdoa. Ya, doa bukan sekedar perintah,
Doa adalah kebutuhan dari kehidupan manusia. Kita tidak bisa tanpa berdoa. Mengapa? Tanpa doa, kita selalu dikuasai kebingungan dan ketidakpastian. Orang boleh sekaya apapun, orang boleh sepintar apapun, orang boleh sehebat apapun. Namun jika dia tidak berdoa dan dia hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, dia mudah untuk mengalami putus asa dan tidak berpengharapan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan saudara dan saya bahwa yang pertama, tetaplah bertekun dengan sehati dalam doa. Pernah suatu hari saya bercerita tentang masalah hidup saya kepada ibu saya. Nah, hal pertama yang dia sarankan kepada saya adalah berdoa. Ya, bagi sebagian orang, doa bukanlah jawaban pada masa itu. Doa bukan solusi yang saya butuhkan. Saya menjadi tidak semangat mendengar saran berdoa. Karena dalam hemat saya, saran berdoa kesannya terlalu simpel dan standar. Namun pada momen ini, saat ini dan di sini saya mau menyampaikan, sesungguhnya doa adalah senjata utama dalam menghadapi setiap persoalan. Ya, doa tidak melepaskan kita dari masalah, tetapi doa memberi kita kekuatan menghadapi masalah. Doa bukan jalan terakhir. Doa harus menjadi yang pertama dan yang utama. Menjadi sangat keliru ketika kita baru ingat berdoa hanya pada saat kita membutuhkan Tuhan. Sangat keliru kalau kita berdoa setelah usaha lain tidak berhasil. Itu sama saja saudara dan saya menempatkan Tuhan, memperlakukan Tuhan sebagai penjaga gudang. Tempatnya di pojok, dipanggil sesekali kalau memang dibutuhkan. Namun kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, kita langsung memprotes, kita langsung marah kepada Tuhan. Sebelum saudara dan saya menyalahkan Tuhan, kecewa dan marah kepadanya, maka tanyakan dulu pada dirimu sendiri, apakah saya sudah memperlakukan Tuhan dengan semestinya di dalam relasi doa? Ya, doa bukan sekedar kata-kata. Doa adalah tindakan. Ya, saya teringat dengan kalimat dari seorang uskup Amerika bernama Francis Cardinal Spellman. Beliau berkata bahwa berdoalah seolah-olah semuanya bergantung pada Tuhan, dan bekerjalah seolah-olah semuanya bergantung pada diri. Jadi terwujudnya sebuah doa adalah kerjasama antara anugerah Allah dan usaha manusia. Percuma kita berdoa supaya mendapat pekerjaan, tetapi kita tidak mau mencari lowongan. Percuma kita berdoa agar terhindar dari kecelakaan, namun tidak memiliki usaha untuk menjaga keamanan diri dengan menggunakan helm. Ya, jemaat yang terkasih, saat kita bersungguh-sungguh meminta, maka kita pun perlu membuka diri akan jawaban Tuhan. Dan kita beriman, kita meyakini bahwa Tuhan yang baik akan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya, jika saudara dan saya berdoa serta berusaha dan menyerahkan kehendak diri kita kepada kehendak Tuhan. Yang kedua, doa menjadi kekuatan yang mempersatukan anak-anak Tuhan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Ya, konteks kita memang berbeda dengan para rasul pada saat itu. Ya, saat itu mereka masih menantikan janji Tuhan mengenai Roh Kudus yang akan dicurahkan. Sedangkan kita pada saat ini, kita sudah memiliki janji tersebut, yaitu Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Dan kita nantikan saat ini adalah kedatangan Tuhan Yesus kembali. Lalu apa? Apa yang harus kita lakukan dalam penantiannya? Maka kita tetap bertekun di dalam doa. Ya, doa adalah kekuatan bagi umat beriman. Kunci kekuatan umat beriman yaitu memiliki sikap penyerahan, sikap bersandar secara total kepada Allah. Oleh karena itu dalam masa-masa menjelang peringatan pencurahan Roh Kudus, maka marilah kita meneladani para murid Yesus dengan bertekun menanti di dalam doa. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Kristus Yesus, menanti dan berdoa bukanlah sikap pasif. Keduanya melibatkan tindakan yang memerlukan kesadaran, harapan, dan keyakinan. Yang menanti membutuhkan ketabahan dan kesabaran, sementara berdoa melibatkan interaksi dengan Tuhan. Maka dengan demikian,
menanti dan berdoa merupakan sikap aktif yang memungkinkan seseorang untuk tetap bergerak di dalam kehidupan. Tetaplah menanti dan berdoa dengan penuh keyakinan, karena Tuhan adalah Allah yang setia dan janjinya pasti akan digenapi. Marilah kita bersama-sama menjalani hidup dengan iman yang teguh dan hati yang penuh dengan doa dan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus dan firman-Nya yang agung memberkati setiap kita yang mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Amin. Oke.